warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas pengantar asuhan kebidanan bersama Ibu lagi. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai perkembangan pelayanan dan pendidikan kebidanan di Indonesia. Ya, sebelumnya Ibu mohon excuse dulu karena suaranya masih sengau ya, dan juga mungkin ada suara-suara lain di belakang, mohon dimaklumi. Tapi ya semoga tidak mengurangi esensi penyampaian materi atau diskusi kita hari ini ya. Baik, dalam perkembangan pelayanan kebidanan ada satu profesi yang sangat tua sebetulnya ya. Jadi pelayanan serupa seperti pelayanan kebidanan di saat ini sebetulnya dulu sudah dilakukan oleh profesi atau pekerjaan, atau sebetulnya di daerah tertentu ini adalah jabatan adat ya. Mungkin adik-adik sering mendengar atau mungkin ada juga yang tidak tahu dengan istilah paraji ya, atau dukun bayi ya. Sampai saat ini sebetulnya masih ada. Jadi paraji untuk di daerah Jawa Barat atau di suku Sunda itu merupakan jabatan adat. Jabatan ini dipegang oleh sesepuh atau orang yang dianggap tokoh misalnya, atau yang sudah cukup tua, setidaknya di atas 30 tahun ya, perempuan, dan memiliki suatu ikatan profesi yang kuat dalam suatu tatanan adat ya di masyarakat. Salah satunya di suku Sunda. Jadi mungkin sebetulnya di daerah lain bukan mungkin ya, di seluruh Indonesia itu ada yang berprofesi sebagai paraji ini. Namun istilahnya berbeda-beda ya. Nanti adik-adik bisa komentar untuk di daerah masing-masing namanya apa sih gitu ya. Umumnya adalah seorang perempuan karena tindakan yang diberikan adalah pelayanan seputar asuhan pada perempuan ya, seperti layaknya asuhan kebidanan. Di masyarakat Indonesia tentu cukup tabu ya kalau pelayanannya dilakukan oleh laki-laki. Nah, makanya umumnya adalah seorang perempuan yang sudah cukup tua, diutamakan yang memiliki darah keturunan paraji dari pihak ibunya. Ya, jadi paraji ini biasa sifatnya turun-temurun dan sudah memiliki cucu sehingga akan dipanggil nini atau nenek paraji ya, atau juga ibu paraji. Nah, sebetulnya di daerah tertentu juga ada yang pekerjaannya sebagai paraji tapi memiliki job description ya, atau tugas yang lebih dari sekedar memberikan pelayanan pada ibu hamil gitu. Ada yang selayaknya seperti sebutan lainnya dukun beranak, dukun beranak mungkin ya istilah lainnya. Sebagaimana pekerjaan atau kegiatan seorang dukun ya, ada yang menyiapkan sesajen dalam upacara memberikan asuhan kepada ibu hamil ya, dan masih banyak ritual lainnya. Tugasnya kalau pada zaman dahulu sebelum ada istilah bidan, itu adalah membantu wanita melahirkan atau disebut dengan dukun bayi ya. Mohon maaf tadi salah sebutan atau istilah ibu, dukun bayi sebutannya ya. Nah, namun bukan berarti bahwa paraji ini adalah bidan di zaman dulu ya. Nah, yang membedakan apa? Inilah yang membedakan perkembangan pendidikan kebidanan. Sejarahnya berbeda ya. Jadi perkembangan pendidikan bidan ini berhubungan dengan perkembangan pelayanan yang diberikan. Jadi bidan itu bukanlah paraji yang kemudian disekolahkan. Maka paraji itu artinya bidan di masa lalu atau di zaman dulu. Nah, itu berbeda ya. Dan yang dimaksud dengan pendidikan bidan adalah pendidikan formal maupun non formal. Nanti kita akan bahas dari sejarah pendidikan kebidanan. Meskipun tidak jarang ada program pemerintah, terutama di daerah yang masih sangat banyak pelayanan kebidanannya atau pelayanan pada ibu hamil dan ibu bersalin dan sejenisnya itu dilakukan oleh paraji. Namun mengingat efek yang
cenderung ke arah membahayakan, ya maka biasanya ada program yang anak-anak dari Paraji itu disekolahkan. Di Dharma Husada juga termasuk pernah ya menerima program tersebut. Di tahun 2007 itu ada program kalau tidak salah dari Sukabumi yang anak-anak Paraji-nya itu disekolahkan di program studi kebidanan. Nah, kita mulai dari sejarah pendidikan kebidanan. Cukup lama, di tahun 1850 ya. Ini bersamaan dengan dikembangkannya pendidikan dokter di Indonesia, dokter pertama atau disebut dengan dokter Jawa ya. Pada saat itu ada dokter dari Belanda yang bekerja di Rumah Sakit Hindia Belanda. Beliau adalah dokter Willem Bosch, memperkenalkan dunia kebidanan modern sehingga didirikan kursus kebidanan sebagai sekolah kebidanan yang pertama. Istilahnya adalah namanya kursus kebidanan. Beliau adalah dokter militer Belanda, dan pendidikan kebidanan ini atau kursus kebidanan ini dibuka bagi wanita pribumi. Namun kursus ini tidak lama, hanya berlangsung kurang lebih 2 tahun pada saat itu karena kurangnya calon atau peminat ya. Kurangnya peminat ini pada saat itu sangat rasional sekali, bukan rasional, sangat wajar ya. Nanti kita akan lihat bahkan di sekian tahun kemudian itu kebutuhan bidan masih belum banyak. Maksudnya kebutuhan bidan oleh masyarakat ya. Kemudian setelah berjalan kembali, setelah 2 tahun ditutup, berjalan kembali dan ditutup kembali di tahun 1873. Setelah itu jarak 6 tahun dibuka kembali. Nah, pada tahun 1904 mulai dibuka pendidikan bidan di Rumah Sakit Militer di Batavia atau saat ini adalah kota Jakarta. Di tahun 1935 pemerintah Belanda mendidik bidan lulusan MULO atau MULO. Ini sebetulnya kepanjangannya adalah bahasa Belanda ya, atau setingkat SMP. Dan dibuka sekolah bidan di Rumah Sakit Bersalin Budi Kemuliaan Jakarta, ada juga di Rumah Sakit Bersalin Palang 2 dan Rumah Sakit Bersalin Mardi Waluyo di Semarang. Nah, pada tahun yang bersamaan ini dikeluarkan juga ada yang namanya peraturan untuk membedakan lulusan bidan dengan latar belakang pendidikan, karena sudah mulai berbeda tuh. Tadi sebelumnya ya hanya wanita pribumi saja, saat ini sudah mulai dibuka untuk yang syaratnya dari MULO atau MULO ya, disebut MULO saja. Kemudian pembedaan tersebut ada 3 ya. Yang pertama adalah dari sebutannya bidan kelas 1 ya. Kemudian ada juga bidan dari lulusan perawat yang saat ini disebut mantri, dan juga ada dari bidan, sebutannya itu bidan kelas 2. Namun perbedaan tersebut hanya membedakan di pembayaran gaji pokok dan tunjangannya saja, tidak membedakan asuhan yang diberikan atau status sosial ya. Setelah itu di tahun 1950 dibuka sekolah bidan dari lulusan SMP dengan batasan usia. Jadi ini sudah berbeda lagi persyaratannya. Jadi batasan usianya minimal 17 tahun dan lama pendidikannya adalah 3 tahun. Hal ini mengingat kebutuhan tenaga untuk menolong persalinan cukup banyak. Jadi ada urgensinya. Ya, ini dari sisi pemerintah, bukan dari sisi masyarakat. Jadi kebutuhan bidan semakin banyak, dibuka pendidikan pembantu bidan disebutnya, dan kembali ditutup di tahun 1976. Di tahun 1950 ini dilaksanakan program kesehatan ibu dan anak ya, atau Balai Kesehatan Ibu dan Anak, disebut dengan BKIA, yang pada umumnya dipimpin oleh bidan, dikelola atau diorganisir oleh bidan. Nah, BKIA ini diselenggarakan untuk memberikan pelayanan antenatal atau ibu hamil, postnatal atau pasca salin atau ibu nifas,
kemudian pelayanan keluarga berencana atau KB, dan juga pemeriksaan dan pengawasan penyuluhan gizi atau KIE, atau pendidikan kesehatan Penkes ya pada anak di bawah usia 5 tahun serta pembinaan dukun bayi. BKIA ini akhirnya menjadi satu peragaan terintegrasi kepada masyarakat yang hingga saat ini disebut dengan Puskesmas atau Pusat Kesehatan Masyarakat. Nah, di sini adalah awal didirikannya Puskesmas. Di tahun 1953 kemudian dibuka kursus tambahan bidan atau KTB di Yogyakarta. Untuk kursus ini lamanya lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan ya. Dan di tahun 1954 dibuka pendidikan guru bidan atau saat ini disebutnya mungkin dosen ya, bersama dengan guru perawat di Bandung. Di tahun 1972 kemudian institusi ini dilebur. Tadi kan terpisah pendidikan guru bidan dan guru perawat. Kemudian di 1972 dilebur menjadi namanya Sekolah Guru Perawat atau SGP, dan menerima dari mahasiswanya atau peserta didiknya dari lulusan sekolah perawat dan bidan. Di tahun 1957 Puskesmas memberikan pelayanan di dalam gedung dan luar gedung dan berorientasi di wilayah kerja. Hingga saat ini hal tersebut masih dilakukan ya. Jadi di dalam gedung ya artinya memang pelayanan yang diberikan di dalam Puskesmas dengan jam kerja tertentu gitu ya. Ada juga yang 24 jam, ada yang dengan tempat penginapan ya. Kemudian juga ada program yang dilakukan di luar gedung. Namun orientasinya di wilayah kerja, artinya kegiatan di luar gedung tersebut dilakukan di masyarakat atau di komunitas ya, dan batasannya adalah wilayah kerja. Seperti yang saat ini umumnya Puskesmas ada di setiap kecamatan, maka kegiatan tersebut dilakukan di setiap kecamatan, tidak melebihi kecamatan atau tidak melebihi wilayah kerja Puskesmas tersebut. 1975 pada awalnya, 78 itu, nah ini yang menjadi bukti ya kenapa peminat sekolah kebidanan itu masih sedikit, karena sekitar 90% persalinan itu masih ditangani oleh tenaga non kesehatan atau ditangani oleh dukun, ibu paraji ya, dukun paraji, dukun bayi, dan hanya 6% yang dibantu oleh bidan. Terlebih lagi yang ditangani oleh dokter hanya 1% saja. Jadi di tahun tersebut masih sangat sedikit atau minim kesadaran masyarakat mengenai pentingnya bersalin oleh tenaga kesehatan, dan kepercayaan masyarakat masih sangat tinggi kepada persalinan oleh non nakes atau non tenaga kesehatan. Nah, khusus pelayanan kebidanan untuk masyarakat di desa terutama ya, sebagian besar itu masih didominasi oleh tenaga tradisional, yaitu dukun bayi atau paraji. Kemudian di tahun 1985 dibuka lagi program pendidikan bidan atau sebutannya PPB. Ya, untuk program ini menerima lulusan sekolah pengatur rawat atau SPR yang setingkat dengan SMA dan sekolah perawat kesehatan atau SPK. Jadi SPK masih berlangsung sampai dengan tahun 2000-an. Kemudian lamanya pendidikan hanya 1 tahun dan lulusannya dikembalikan kepada institusi yang mengirim. Artinya peserta didiknya itu bukan berasal dari atau sebagian besar tidak berasal dari umum, melainkan rekomendasi dari instansi kesehatan ya. Kemudian di tahun 1989 ini dibuka crash program namanya, atau percepatan ya, program percepatan pendidikan bidan secara normal yang lulusan SPK. Jadi ini hanya 1 tahun ya masuk program pendidikan bidannya. Kemudian ini masih berlangsung sampai dengan, kalau khususnya di Istiqlal Dharma Husada itu masih sampai dengan di tahun 2007, tapi bukan crash program ya. Jadi
lamanya pendidikan yang ditempuh sama dengan diploma 3 yang dari SMA. Namun hari dalam seminggunya itu berbeda. Lulusan ini akan ditempatkan di desa, biasanya ya tadi itu ya, kiriman dari atau rekomendasi dari instansi pemerintah. Memberikan pelajaran, tugasnya adalah memberikan pelajaran kesehatan atau pendidikan kesehatan terutama ibu dan anak di daerah pedesaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan di level keluarga dan menurunkan angka kematian ibu serta angka kematian anak, ya. Jadi di tahun tersebut sudah mulai pemerintah awas terhadap angka kematian ibu yang cukup tinggi. Tahun 1990 itu pelaksanaan kebidanan mulai merata, tenaga bidan itu mulai merata di seluruh Indonesia dan lebih dekat dengan masyarakat, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat ya, dan ini juga sesuai dengan instruksi presiden yang bunyinya adalah menempatkan bidan di desa sebagai pelaksanaan kesehatan ibu dan anak, khususnya pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, serta kesehatan bayi baru lahir termasuk pembinaan dukun bayi. Jadi di sini tugas bidan bertambah lagi tadi ya, lebih dekat dengan masyarakat termasuk merangkul dukun bayi ya, mengingat pelayanan yang diberikan dukun bayi itu tidak sedikit yang beresiko mengancam keselamatan ibu ya. Jadi dukun bayi ini tidak begitu saja dihilangkan, tapi dibina dulu ya. Ada prosedur hukum, prosedur khusus ya, melalui proses sehingga bidan ini bisa bermitra dengan dukun bayi atau dukun paraji. Nah, perkembangan kesehatan ibu dan anak ini mengarah pada keselamatan keluarga ya, levelnya sudah di keluarga. Jadi, mulai dibina ke masyarakat itu di tingkat keluarga, dan pelayanan kebidanan berkaitan dengan peran wanita di dalam keluarga untuk mewujudkan kesehatan keluarga, karena dalam hal ini ibu ya, ibu merupakan orang pertama yang bisa meningkatkan kesehatan keluarga ya. Di sana ibu memberikan melayani keluarga ya, suami, anak, bahkan mungkin ada yang tinggal bersama orang tua. Di situ memiliki peran penting dalam meningkatkan kesehatan keluarga. Sidang kabinet di tahun 1992 juga itu oleh Presiden Soeharto pada saat itu mengemukakan perlunya dididik bidan untuk bidan desa. Jadi puskesmas di sini mulai dibantu oleh bidan desa ya, untuk wilayah-wilayah yang lebih kecil lagi. Tugas pokoknya bidan desa adalah pelaksana pelayanan kesehatan ibu dan anak, khususnya pelayanan ibu hamil ya, lagi-lagi ibu bersalin, ibu nifas hingga bayi baru lahir. Termasuk juga tadi pembinaan dukun bayi masih termasuk. Kemudian pelayanan keluarga berencana ya, yang tadi program nasional. Kemudian juga ada PR tambahannya adalah pembinaan pos pelayanan terpadu dan mengembangkan pondok bersalin. Jadi harapannya ini semua berfokus pada penurunan angka kematian ibu dan angka kematian anak. Kemudian di tahun 1993 itu dibuka lagi program pendidikan bidan, sebutannya program B, yang pesertanya didukung dari lulusan upper atau akademi perawat ya. Jadi ada program pendidikan lamanya 1 tahun dari akademi keperawatan, dan tujuannya untuk mempersiapkan tenaga pengajar ya, untuk kali ini bukan untuk bidan di masyarakat. Jadi secara tidak langsung ya mempersiapkan bidan di masyarakat, yaitu dengan mempersiapkan tenaga pengajar pada program pendidikan bidan. Kemudian di tahun 1994 dengan adanya ICPD ini atau International Conference for Population and Development ya, atau konferensi internasional tentang kependudukan dan pembangunan, pelayanan bidan di Indonesia terpengaruh ya, yaitu pelayanannya lebih ke
menekankan pada kesehatan reproduksi lebih luas lagi. Ada siklus kehidupan perempuan yang lebih diperhatikan, yaitu kesehatan reproduksi dan memperluas area pelayanan bidan. Area pelayanan bidan tersebut adalah Safe Motherhood, yang nanti kita akan ada pembahasan khusus ya, yaitu program penyelamatan selama masa reproduksi, kemudian program keluarga berencana atau family planning. Ada juga penyakit menular seksual termasuk infeksi saluran reproduksi, kesehatan reproduksi remaja, dan kesehatan reproduksi lansia atau lanjut usia ya. Di tahun 1996, Ikatan Bidan Indonesia atau IBI ini bekerja sama dengan Departemen Kesehatan atau saat ini adalah Kementerian Kesehatan dan American College of Nurse Midwife atau ACNM dan rumah sakit swasta menjadikan pelatihan kepada anggota IBI sebanyak 8 orang untuk LSS atau Life Saving Skills ya, yang saat ini mungkin sebutannya bantuan hidup dasar, yang kemudian menjadi tim pelatih Life Saving Skills inti di PP atau pengurus pusat IBI. Di tahun sebetulnya 1 tahun sebelumnya, di tahun 1995 hingga 1998, IBI bekerja sama dengan Mother Care melakukan pelatihan dan peer review atau review yang dilakukan oleh sesama bidan kepada temannya di rumah sakit atau di puskesmas dan juga bidan desa di Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi ini program khusus di Provinsi Kalimantan Selatan. Dan di tahun 2000 ada pelatihan asuhan persalinan normal atau APN. Ya, nanti adik-adik akan mempelajari tentang APN yang dikoordinasikan untuk Maternal Neonatal Health atau MNH sampai saat ini ya. Jadi APN ini masih berlangsung di beberapa provinsi termasuk di Jawa Barat ya. Juga diikuti hingga terakhir, lalu lulusan terakhir kakak kelasnya juga masih mengikuti pelatihan ini. Kemudian di tahun yang sama dibuka program Diploma 4 Bidan Pendidik. Jadi kalau dulu namanya Bidan Pendidik, jadi ada urgensi, ada kebutuhan darurat ya untuk dosen kebidanan, karena kita akan meningkatkan tingkat pendidikan bidan, level pendidikan kebidanan yang pada saat itu diselenggarakan di Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta. Dan saat ini program tersebut sudah berubah ya, karena urgensinya sudah berubah, sudah mulai saat ini sih sudah ada S2 ya, yang memang secara sistem pendidikan menjadi dasar pendidikan minimal untuk dosen. Jadi hanya sebutannya D4 kebidanan saja ya. D4 kebidanan tersebut sudah berubah karena semuanya institusi Poltekkes di Indonesia melakukan program D4 kebidanan. Ini jadi sama dengan kondisinya dengan D3 kebidanan, menjadi pendidikan yang memang sudah ada gitu ya. Nah, di saat ini ya, sebetulnya setelah itu di tahun 2001 ya, ada program global atau program yang disepakati diikuti oleh seluruh dunia, puluhan negara, yang namanya Millennium Development Goals atau MDGs. Ini programnya selama hampir 15 tahun. Targetnya di 2015. Dengan adanya MDGs ini, pelayanan kebidanan lebih fokus lagi untuk mencapai tujuan MDGs, terutama nomor 4 ya. Di sini ada namanya Reduce Child Mortality atau penurunan angka kematian anak, dan nomor 5 yaitu Improve Maternal Health atau meningkatkan derajat kesehatan ibu ya. Kemudian program tersebut sebetulnya memberikan dampak positif di berbagai aspek atau bidang yang menjadi tujuan program tersebut di seluruh dunia, namun belum merata. Jadi masih ada beberapa yang belum tercapai tujuannya.
Untuk itu dilanjutkan program tahun 2016 yang targetnya adalah tahun 2030. Jadi saat ini kita masih menjalankan atau berusaha untuk mencapai tujuan tersebut. Namun sebutannya diganti menjadi SDGs atau Sustainable Development Goals ya. Tujuan berkelanjutan. Nah, dalam SDGs ini adalah kerangka agenda pembangunan ya, development, dan merupakan kebijakan politis ya yang disepakati oleh lagi-lagi sama yang melaksanakan dan yang bersepakat itu dari puluhan negara di seluruh dunia atau masih disebut dengan program global selama 15 tahun ke depan juga waktunya sama, dan bertujuan mencapai pembangunan berkelanjutan. Dalam pelayanan kebidanan untuk mencapai SDGs ini sangat berperan dalam pencapaian target ketiga, yaitu good health and well-being ya, kehidupan sehat dan sejahtera, khususnya terkait kesehatan ibu dan bayi. Nah, kemudian di tahun 2006 dibukalah pendidikan kebidanan S2 di Unpad di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, S2 akademik. Kemudian di 2019 dibuka S1 dan program profesi di kebidanan di Fakultas Kedokteran Unbrau, Universitas Brawijaya, dan di tahun 2019 dibuka di Universitas Andalas Padang dan Universitas Brawijaya Malang. Kemudian di tahun 2012 menyusul dibuka di Universitas Hasanuddin Makassar, dan di tahun 2013 dibuka S1 dan profesi di Universitas Andalas Padang ya, di universitas selanjutnya. Kemudian di tahun 2014 dibuka juga di Universitas Aisyah Yogyakarta. Di tahun tersebut dibuka Magister Terapan Kebidanan di Poltekkes Semarang, dan di tahun 2015 dibuka Magister Terapan di Kebidanan di Stikes Dharma Husada Bandung ya. Kemudian dalam penyelenggaraan pendidikan ini ya, dalam perkembangannya hingga saat ini, penyelenggaraan pendidikan itu harus memenuhi atau ada standarnya pedoman pendidikan kebidanan yang saat ini sudah ada pembaruannya, namun masih dalam tahap final drafter, artinya masih dalam peninjauan ya, yang terbaru, jadi belum diterbitkan apalagi disosialisasikan. Masih standar pendidikan kebidanan bisa dibilang yang lama ya. Untuk lembaga pendidikan penyelenggara pendidikan kebidanan ini harus ada dalam institusi pendidikan tinggi, tidak dalam hanya lembaga kursus saja atau non formal ya. Kemudian tapi harus ada di institusi pendidikan tinggi, minimal akademi kebidanan. Penyelenggaraan pendidikan kebidanan ini harus institusi pendidikan tinggi, baik pemerintah maupun swasta ya, atau negeri atau swasta, sesuai dengan kaidah-kaidah yang tercantum pada sistem pendidikan nasional. Nanti kita akan bahas. Ada standar falsafah. Nah, ini mungkin serupa dengan pertanyaan dari salah satu adik-adik di pertemuan sebelumnya ya. Jadi sebetulnya secara harfiah yang dimaksud dengan falsafah adalah makna mendalam sebagai pandangan hidup ya, atau filosofi kalau adik-adik sering dengar. Pendidikan berkelanjutan untuk bidan ini punya falsafah yang selaras dengan falsafah IBI yang tercermin dalam visi, misi, dan tujuan di pendidikan tersebut. Mencakup kerangka keyakinan dan nilai-nilai mengenai pendidikan kebidanan dan pelayanan kebidanan, juga penyelenggaraan pendidikan mengacu pada sistem pendidikan. Ada juga dalam standar pendidikan ini standar organisasi, tapi yang dimaksud standar organisasi di sini adalah standar lembaga pendidikannya, organisasi lembaga pendidikannya, yang namanya AIPKIN atau Asosiasi Institusi Pendidikan Kebidanan Indonesia. Lembaga ini harus konsisten dengan struktur administrasi dari pendidikan tinggi dan jelas menggambarkan jalur-jalur hubungan keorganisasiannya, tanggung jawab dan garis kerjasama.
Nah, struktur organisasinya mengacu pada sistem pendidikan nasional. Ada aturan tertentu. Ada juga kejelasan tentang tata hubungan kerja. Ada alur koordinasinya, ada alur atau garis komandonya, ada uraian tugas untuk masing-masing komponen pada organisasi. Job description-nya jelas ya. Dalam standar ini juga mengatur sumber daya pendidikan. Nah, sumber daya yang dimaksudkan adalah ada sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan material dari lembaga pendidikan kebidanan. Harus memenuhi persyaratan, baik kualitasnya atau kemampuan sumber dayanya maupun jumlahnya itu diatur. Ada jumlah minimalnya, ada jumlah maksimalnya. Untuk tujuannya adalah memperlancar proses pendidikan. Yang pertama adalah dukungan administrasi. Hal ini bisa dilihat dari anggaran dan sumber-sumber untuk program. Makanya dalam penyelenggaraan pendidikan ada syarat administrasinya apa saja. Kemudian ada sumber daya teknologinya dan lahan praktek cukup ya, terutama dalam kebidanan. Itu dibutuhkan lahan praktik yang cukup untuk memenuhi persyaratan mencapai tujuan program. Adik-adik sebagai lulusan ada syarat nanti memberikan pelayanan apa saja, jumlahnya berapa ya. Kemudian persiapan tenaga pendidik seperti tenaga tata usaha dan kependidikan. Hal tersebut mengacu pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Ini diatur oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan peraturan lainnya yang berlaku. Peran dan tanggung jawab tenaga pendidik dan kependidikan mengacu pada undang-undangan tersebut ya. Kemudian ada pola pendidikan kebidanan. Ini mengacu juga pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan terdiri dari pendidikan diploma levelnya, pendidikan sarjana, ada pendidikan profesi dan pasca sarjana. Lulus dari uji kompetensi kan sudah dinyatakan memenuhi standar kompetensi kebidanan, sudah dinyatakan juga memenuhi standar nasional pendidikan kebidanan. Itu adik-adik akan mengurus untuk mendapatkan STR, SIPB dan lain-lain ya. Nanti akan dibahas juga ya di dalam mata kuliah ini. Baik, selanjutnya dalam standar pendidikan kebidanan itu diatur juga kurikulumnya. Apalagi kemarin saat kita membahas tentang standar kompetensi ada pokok bahasannya malah ya, diatur lebih detail di situ. Nah, mungkin nanti pada standar kebidanan yang baru yang saat ini sedang tahap final drafting itu mungkin akan ada yang lebih detail lagi. Untuk kurikulum ini disusun berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan oleh Dirjen Dikti, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, kemudian juga oleh Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, juga dari organisasi profesi ya, yaitu Ikatan Bidan Indonesia. Kemudian dikembangkan sesuai dengan IPTEK, falsafah, kemudian visi dan misi lembaga pendidikan, disesuaikan semuanya. Kemudian dikeluarkan produk yang namanya kurikulum. Tujuan pendidikan, nah juga desain kurikulum yang tadi itu akan mencerminkan falsafah pendidikan kebidanan dan mempersiapkan perkembangan setiap mahasiswa yang berpotensi khusus. Ya, ini semua merupakan dasar dari pengembangan kurikulum dan pengalaman belajar juga evaluasi ya untuk tujuan pendidikan. Kemudian tujuan pendidikan juga harus selaras dengan perilaku akhir yang ditetapkan, artinya capaian yang dikuasai oleh lulusan ya, lulusan kebidanan nantinya. Kurikulum ini meliputi kelompok ilmu dasar ya. Jadi adik-adik kemarin sudah matrikulasi, ada mata kuliah atau mata pelajaran yang ada di dalam matrikulasi ya, ilmu dasar, termasuk juga nanti di semester selanjutnya mengenai alam, sosial, perilaku dan humaniora. Ada juga untuk kebidanan itu ilmu biomedik, ilmu kesehatan dan ilmu kebidanan tentunya. Kemudian kurikulum ini juga mencerminkan kebutuhan pelayanan kebidanan dan kesehatan masyarakat. Makanya kurikulum ini akan berbeda di setiap institusi pendidikan.
ya di Dharma Husada kurikulumnya akan berbeda dengan di misalnya Stikes Ahmadiyani, ya. Ada yang sistem blok. Jadi pada saat kalau misalnya adik-adik ada yang harus pindah, itu ada yang terkendala di sana. Karena memang kebutuhannya disesuaikan dengan perumusan tadi, ya, oleh organisasi profesi, oleh Kemendikbud, Dirjen Dikti, juga visi misi dan apa banyak faktor di institusi pendidikan tersebut. Kemudian rencanakan sesuai dengan standar praktik kebidanan. Kemarin sudah dibahas, juga menumbuhkan profesionalisme, sikap etis, kepemimpinan, dan manajemen. Dan itu ramuannya juga setiap institusi pendidikan berbeda-beda. Seperti di Dharma Husada mengutamakan triple H principles, ya, head, hand, and heart. Kemudian juga isi kurikulum ini dikembangkan sesuai perkembangan teknologi mutakhir. Seperti yang saat ini adik-adik ikuti, ada yang namanya digital transformation in midwifery, ya. Itu juga akan berbeda di setiap institusinya. Evaluasi pendidikan juga diatur di dalam standar pendidikan ini, ya. Jadi yang berperan di sini adalah organisasi profesi ikut serta dengan di dalam program evaluasi baik internal maupun eksternal. Ini merupakan bagian dari badan akreditasi yang berwenang. Jadi kalau untuk bentuk evaluasinya adalah akreditasi, organisasi profesi nanti akan terlibat. Kemudian dalam proses ini bisa menggunakan institusi pelayanan atau yang terkait dengan lahan praktik, ya, dalam proses akreditasi yang diakui oleh pihak yang berwenang atau oleh organisasi profesi juga. Untuk lanjutan pendidikan pun diatur, ya, oleh ada untuk organisasi penyelenggaraan pendidikan berkelanjutan bidan itu masih di bawah organisasi IBI di tingkat PP atau pengurus pusat, pengurus daerah atau provinsi, dan pengurus cabang atau di tingkat kota atau kabupaten. Ini tercantum atau terdapat dalam organisasi profesi IBI, juga dalam dan disahkan oleh PP, PD, dan PC. Jadi kalau nanti ada program selanjutnya, misalnya program dokter terapan di Dharma Husada, itu juga atas campur tangan dari Ikatan Bidan Indonesia, ya, disahkan oleh PP hingga PC. Falsafah dalam pendidikan berkelanjutan ini juga dimiliki oleh sesuaikan dengan falsafah organisasi profesi IPI, ya, tercantum dalam visi misi dan tujuan pendidikan. Bidan harus mengembangkan diri dan belajar sepanjang hidupnya. Selanjutnya, pendidikan berkelanjutan ini merupakan kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan bidan, ya, seperti yang sudah tercantum di sejarah pendidikan bidan tadi, bahwa ada momen di mana keberadaan bidan di level tertentu itu dibutuhkan. Ada yang di level pelayanan di masyarakat, ada juga di level sebagai guru bidan atau dosen atau pendidik, ya. Itulah yang menyebabkan atau menjadi dasar di beragamnya level pendidikan keberlanjutan bidan ini. Kemudian melalui penelitian dan dalam pendidikan berkelanjutan ini akan memperkaya body of knowledge ilmu kebidanan, ya. Jadi apalagi hingga saat ini banyak sekali inovasi yang dilahirkan oleh bidan dari hasil mengikuti pendidikan berkelanjutan ini, ya. Jadi akan memperkaya body of knowledge atau keilmuan dan keahlian yang akan diselenggarakan oleh prodi dan bisa diterapkan oleh bidan di masyarakat. Kemudian dalam standar pendidikan bidan ini juga ada yang namanya program pendidikan dan pelatihan.
Nah, ini juga tidak kalah penting ya. Untuk pendidikan berkelanjutan bidan memiliki program ini ya, atau pendidikan dan pelatihan yang terus-menerus berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan. Ada program berkelanjutan berdasarkan hasil pengajian kelayakan, ada program yang sesuai dengan hasil pengkajian kelayakan, dan semuanya disahkan dan terakreditasi oleh organisasi IBI, baik PP, pengurus pusat, pengurus daerah, dan pengurus cabang yang dibuktikan dengan adanya sertifikat. Seperti yang sudah berjalan yang tadi ada di dalam sejarah pendidikan kebidanan adalah program pelatihan APN atau asuhan persalinan normal. Saat ini yang terbaru mungkin pelatihan midwifery update ya. Itu menjadi syarat untuk perpanjangan surat tanda registrasi atau STR kebidanan. Selanjutnya adalah fasilitas. Pendidikan berkelanjutan juga ada standar atau pedoman yang mengatur mengenai fasilitas ya. Harus tersedia fasilitas pembelajaran yang terakreditasi, tidak bisa asal-asalan. Juga pembelajaran sesuai perkembangan ilmu dan teknologi. Jadi fasilitas tersebut diupayakan adalah yang terbaru. Selanjutnya adalah dokumen penyelenggaraan pendidikan berkelanjutan. Nah, dokumen ini juga diatur dalam standar pendidikan ini. Yang pertama adalah dokumentasi pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan. Harus ada bukti bahwa program atau semua kegiatan tersebut dilaksanakan. Kemudian laporan. Laporan ini ada laporan pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan, juga laporan evaluasinya. Jadi laporan pelaksanaan administrasi ya, laporan setiap kegiatan dan program. Kemudian juga karena setiap program dan kegiatan tersebut harus dilakukan evaluasi, laporan evaluasinya juga harus ada ya, harus disiapkan. Kemudian juga ada dokumentasi rencana tindak lanjut yang jelas ya. Dari evaluasi yang sudah dilakukan, tindak lanjutnya apa, yang sudah baik dipertahankan itu bagaimana, yang kurang itu harus ditingkatkan juga harus bagaimana ya. Kemudian pengendalian mutu ya, kualitasnya harus dijaga. Dalam pendidikan berkelanjutan ini, pengendalian mutu dalam pendidikan, pelatihan, dan pengembangan ada program peningkatan mutunya. Kemudian ada penilaian mutu ya dalam proses pendidikan dan pelatihan pengembangan ini. Juga ada penilaian mutu pendidikan, pelatihan, dan pengembangan secara keseluruhan. Dalam prosesnya ada penilaian mutu, dalam kegiatannya ada dalam hasil kegiatannya juga ada penilaian mutunya. Kemudian ada umpan balik atau feedback tentang penilaian mutu tersebut ya. Nanti ada tim tertentu dalam pengendalian mutu ini. Ada juga pedoman yang lebih detail ya, seperti checklistnya, apa saja yang dinilai, batasan baiknya itu seperti apa. Nah, itu akan ada umpan baliknya dari tim penilai mutu ini. Kemudian ada tindak lanjut dari penilaian mutunya ya. Tadi hasilnya bagaimana, tindak lanjutnya berarti bagaimana harusnya ya. Ada masukan untuk tindak lanjutnya. Demikian untuk standar pelayanan dan bukan standar pelayanan ya, perkembangan pelayanan dan pendidikan kebidanan di Indonesia, termasuk standar pendidikan kebidanan, standar pendidikan kebidanan berlanjutan di dalamnya ya. Apakah ada pertanyaan yang ingin atau hal-hal yang ingin didiskusikan? Silahkan di kolom komentar atau di kolom komentar YouTube atau di kolom komentar Google Classroom ya. Kemudian nanti juga kita, kalau waktunya nggak cukup, kita akan lanjutkan di diskusi pada hari Rabu. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf untuk segala kekurangan ya yang ada dalam video pembelajaran ini. Semoga apa yang
yang kita bahas hari ini memberikan manfaat untuk adik-adik, terutama uh, tidak hanya pada nanti sedang pelayanan kebidanan ya, tapi dalam proses menempuh pendidikan kebidanan ini juga memberikan uh, dampak yang positif ya. Demikian, terima kasih Ibu tutup. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.